Kasus ibu buang bayi di kali ketika dunia terlalu bising untuk mendengar tangisan seorang ibu. Kadang, seseorang membuang bukan karena benci, tapi karena tidak tahu harus kemana. Pernahkah kita membayangkan keputusasaan yang begitu dalam, hingga seorang ibu tega meninggalkan bayinya? Mari kita telah bersama, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Di Jakarta, tahun 2024, seorang ibu muda membuang bayinya yang baru lahir ke sungai. Bayi itu ditemukan tak bernyawa dalam kantong plastik. Sang ibu ditangkap, terdiam, menangis, dan tampak sangat terpukul. Dia bukan pembunuh berdarah dingin. Dia seorang ibu, sendirian, ketakutan, dan terluka. Ini bukan sekadar kisah kriminal, tapi jeritan minta tolong yang tak terdengar. Video ini adalah ruang untuk refleksi dan pembelajaran, bukan penghakiman. Kita akan mencoba memahami bahaya luka yang tak terlihat. Pembahasan ini didasarkan pada laporan publik, data psikologis, dan nilai-nilai Kristiani. Prinsip dasarnya adalah, di balik tindakan ekstrim, selalu ada luka yang tak terlihat. Luka-luka inilah yang seringkali menjadi pemicu tragedi. Ibu tersebut berusia 19 tahun. Masa kecil yang sulit dan kehamilan yang tidak direncanakan menjadi beban berat baginya. Ia merasakan ketakutan, malu, dan tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Karena panik, ia menyembunyikan kehamilannya dan akhirnya membuang bayinya. Keputusan yang mengerikan, namun lahir dari keputusasaan yang mendalam. Reaksi publik langsung menghakimi dengan label yang keras. Tapi, adakah yang mencoba memahami mengapa ia sampai pada titik itu? Apakah kita terlalu cepat menghakimi tanpa mencoba menyelami perasaannya? Kita seringkali lebih mudah menghakimi daripada mencoba memahami. Padahal, pemahaman adalah kunci untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Postpartum depression, atau depresi pasca melahirkan, bisa menjadi faktor pemicu. Trauma sosial dan tekanan stigma juga turut berkontribusi. Kepanikan, keputusasaan, dan kurangnya sistem dukungan memicu pengambilan keputusan impulsif. Depresi pasca melahirkan bukanlah sekadar baby blues. Ini adalah kondisi medis serius yang membutuhkan penanganan profesional. Ia kehilangan sistem dukungannya. Ketika tidak ada yang mendengarkan, ia memilih untuk membungkam segalanya. Kesunyian menjadi teman setianya, dan keputusasaan semakin merajalela. Kehilangan dukungan adalah salah satu faktor utama yang mendorong seseorang ke jurang keputusasaan. Kita perlu menjadi pendengar yang baik dan menawarkan bantuan tanpa menghakimi. Dosa yang ditutupi, hanya akan tumbuh lebih dalam. Dosa, dalam konteks ini, bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga luka batin yang dipendam dan tidak diobati. Luka batin yang tidak diobati akan terus menggerogoti jiwa, hingga akhirnya meledak dalam bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mazmur 36:2 menekankan penipuan diri dan dosa yang tidak diakui. Dunia cepat menuduh dan lambat mendengarkan. Tuhan melihat ke dalam hati, bukan untuk membenarkan dosa, tapi untuk menyelamatkan jiwa. Tuhan adalah kasih. Dia tidak menghakimi kita, tapi merangkul kita dalam kelemahan kita. Dia menawarkan pengampunan dan pemulihan bagi mereka yang mau datang kepadanya. Pernahkah kita menyembunyikan ketakutan kita sendiri? Apakah kita hadir bagi mereka yang sedang berjuang? Bagaimana seharusnya iman membentuk respons kita terhadap tragedi seperti ini? Refleksi diri adalah kunci untuk pertumbuhan spiritual. Dengan merenungkan pengalaman kita sendiri, kita dapat lebih memahami orang lain dan menawarkan bantuan yang lebih efektif. Luka yang tidak ditangani bisa berubah menjadi kejahatan yang tersembunyi. Komunitas seharusnya menjadi tempat yang aman, bukan tempat penghakiman. Cinta sejati bukan hanya memberi bantuan, tapi hadir dan mendengarkan. Komunitas Kristen seharusnya menjadi contoh kasih dan penerimaan. Kita harus menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk berbagi beban mereka tanpa takut dihakimi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mencegah luka baru. Kita bisa menjadi agen perubahan dengan menawarkan dukungan, mendengarkan tanpa menghakimi, dan mengarahkan orang yang membutuhkan ke sumber daya yang tepat. Pencegahan adalah kunci. Dengan berinvestasi dalam kesehatan mental dan menciptakan komunitas yang suportif, kita dapat mengurangi risiko tragedi serupa terulang kembali. Jika Anda percaya pada pertobatan,
empati, dan iman. Like, subscribe, dan bagikan video ini. Apa pelajaran terpenting dari kasus ini menurut Anda? Bagaimana kita bisa menjadi terang dalam kegelapan jiwa manusia? Esensi cinta bukan hanya teori, tapi keberanian untuk hadir. Mari kita menjadi saksi kasih Kristus di dunia ini, dengan menawarkan harapan dan pemulihan bagi mereka yang terluka. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap orang merasa dicintai, diterima, dan didukung. Jangan biarkan ada lagi tangisan yang tak terdengar.